Nanti berapa menit itu di situ. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk kembali melaksanakan rutinitas kita sebagai pelajar, dalam hal ini sebagai mahasiswa. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam materi yaitu moda darat angkutan pipa. Saya selaku moderator atas nama Andi Haitun Nurridwan akan mempersilahkan teman-teman saya untuk memaparkan dari materi tersebut. Materi yang pertama, saya persilakan atas nama Jihadi Randi Karham untuk memaparkan materinya. Dengan ini dipersilahkan. Saudara Jihadi Randi Karham, bagaimana? Ya mungkin karena bermasalah jaringan, jadi kita alihkan kepada saudara Anjas. Dengan ini dipersilahkan. Saudara Anjas. Halo. Mohon maaf lagi-lagi karena masalah jaringan. Selanjutnya materinya akan dialihkan kepada Saudari Sukarni. Bagaimana Saudari Sukarni? Baik, terima kasih. Ya, dipersilakan. Langsung saja. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sukarni, NIM D0120305. Langsung saja. Dahulu saat belum mengenal alat transportasi yang praktis seperti sekarang, manusia membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke tujuannya. Jika daerah yang dijelajah adalah dataran yang luas, manusia akan menggunakan tenaga hewan seperti kuda dan lain-lain. Namun, tetap saja waktu tempuhnya masih membutuhkan waktu yang lama. Jika daerah tujuannya terpisah dengan perairan, manusia menggunakan rakit atau perahu berlayar kecil agar sampai ke tujuannya. Dengan perahu yang mengandalkan tenaga angin, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuannya juga memakan waktu yang lama. Di masa lalu, transportasi begitu penting peranannya agar manusia bisa berpergian ke tempat tujuannya atau membawa barang-barang untuk diperdagangkan, dan begitu juga saat ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Sukarni. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Imran Darno. Bagaimana Saudara Imran Darno? Cek. Ya, dipersilahkan. Ya, silahkan. Kesempatannya. Kenalkan, nama saya Imran Darno, NIM D01200391. Transportasi darat lebih dominan di daerah Sumatera dan Jawa, sedangkan daerah timur atau lainnya menggunakan moda yang lain, laut dan udara. Hal ini karena Indonesia adalah negara kepulauan sehingga moda laut dan udara menjadi hal yang penting bagi pengembangan dan kemajuan wilayah, karena ada daerah-daerah yang hanya dapat dicapai dengan transportasi udara maupun laut saja. Pada daerah tambang dan industri sebagainya alternatif digunakan angkutan pipa, minyak dan lain-lain, belit conveyor untuk biji, besi dan lain-lain, atau angkutan kabel. Transportasi sendiri terjadi karena tidak selamanya aktivitas dapat dilakukan di tempat tinggalnya. Transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.
terdapat hubungan era antara transportasi dengan jangkauan dan lokasi kegiatan manusia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Imran Darno. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Julia. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julia, NIM J0120316. Saya akan memaparkan transportasi pipa. Transportasi pipa merupakan perangkat transportasi angkutan barang melalui pipa. Biasanya digunakan untuk angkutan gas dan cairan dalam jumlah yang besar, tetapi dapat juga untuk mengangkut barang yang dikemas dalam kapsul yang didorong dengan tekanan udara, ataupun dalam bentuk tepung didorong dengan tekanan udara tertentu yang kemudian dipisahkan kembali. Penggunaan angkutan pipa yang paling besar adalah untuk transportasi minyak mentah, minyak hasil pengolahan, gas alam, ataupun untuk angkutan air kebutuhan industri ataupun ke perumahan. Angkutan melalui pipa dilakukan untuk mengangkut material yang stabil dan untuk menstabilkan material yang dapat berubah sifat bila dialirkan untuk jarak yang jauh. Melalui pipa terkadang harus dilakukan pemanasan untuk material yang dapat membeku selama mengalir seperti minyak kelapa sawit, minyak mentah dari jenis tertentu, ataupun didinginkan bila materi tersebut dapat berubah sifat atau bentuk. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Julianto. Kepadanya Saudara Julianto, bagaimana? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan tentang komponen transportasi pipa. Komponen transportasi pipa ada beberapa komponen yang diperlukan dalam transportasi pipa untuk mendapatkan sistem transportasi pipa yang efektif dan efisien, yaitu yang pertama pipa transmisi, yang kedua pipa penguat, ketiga stasiun pengendali, yang keempat penanganan fluida, dan kelima jenis pipa yang digunakan. Sekian dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik Saudara Julianto. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Mahfud Aziz, Kanda Mahfud. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Halo. atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum. Ada suara aku ada di? Ada aja. Cek. Ya. Ya, ada. Ya, bisa dilanjutkan, Kak. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Mahfud Aziz dengan NIM D01-19516. Jadi, jaringan transportasi melalui pipa secara umum dapat diklasifikasikan atas 3 kategori berdasarkan tujuan pelaksanaan angkutan melalui pipa. Yang pertama itu jaringan pipa pengumpul. Merupakan jaringan yang mengumpulkan cairan atau gas yang diangkut dari berbagai sumber ke pabrik, pengelola atau fasilitas pengelolaan. Jumlah pipanya banyak, diameter kecil dan jarak pendek. Sebagai contoh, banyak digunakan di ladang mengumpulkan minyak yang telah ditambang dari sumur-sumur yang tersebar di suatu kawasan. Yang kedua yaitu jaringan pipa utama. Merupakan pipa utama yang membawa cairan atau gas dalam jumlah yang besar, jarak jauh ke kota, antar negara, bahkan antar benua. Untuk bisa melaksanakan angkutan jarak jauh ini perlu ada beberapa stasiun kompresor untuk meningkatkan tekanan kembali sehingga bisa sampai lebih cepat.
Yang ketiga itu jaringan distribusi. Merupakan jaringan pipa yang mendistribusikan cairan atau gas menuju lokasi konsumsi, termasuk juga ke tempat tujuan melalui pengemasan atau packing. Sebagai contoh, distribusi air minum atau gas rumah tangga di kawasan perkotaan. Pemerintah akan membangun jaringan distribusi gas bumi atau Jargas untuk rumah tangga di tempat kota yaitu Pekanbaru, Bangkalan, Jambi, dan Prabumuli. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jihadi Randika Arham. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jihadi Randika Arham. NIM D01205003. Kebocoran atau penyusutan angkutan melalui pipa jauh lebih rendah dari angkutan melalui kereta api atau diangkut dalam mobil tangki. Kebocoran pada angkutan pipa hanya antara 0,1 sampai 0,15% dari volume yang diangkut. Sedangkan melalui kereta api atau mobil tangki bisa mencapai antara 0,32 sampai dengan 0,4% dan dari total volume yang diangkut. Terima kasih. Ya, mohon maaf karena terganggu masalah jaringan. Terima kasih kepada teman-teman. Pada kesimpulan materi pada malam hari ini yaitu transportasi pipa merupakan perangkat transportasi angkutan barang melalui pipa. Biasanya digunakan untuk angkutan gas dan cairan dalam jumlah yang besar, tetapi dapat juga untuk mengangkut barang yang dikemas dalam kapsul yang didorong dengan tekanan udara ataupun dalam bentuk tepung didorong dengan tekanan udara tertentu yang kemudian dipisahkan kembali. Angkutan melalui pipa dilakukan untuk mengangkut material yang stabil dan untuk menstabilkan material yang dapat berubah sifat bila dialirkan untuk jarak yang jauh melalui pipa. Terkadang harus dilakukan pemanasan untuk material yang dapat membeku selama mengalir, seperti minyak kelapa sawit, minyak mentah dari jenis tertentu, ataupun didinginkan bila material tersebut dapat berubah sifat ataupun bentuk. Ya, mungkin materi yang bisa kami paparkan pada malam hari ini cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.